في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب. ولحفظ آيات الكتاب لقد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب. Di dalam acara ini, kami melakukan perjalanan ke berbagai negara untuk memberikan gambaran tentang berbagai pusat hafalan Quran dan kegiatannya di berbagai negara di dunia. Salah satu di antaranya, negara Chechnya. Semua orang pasti tahu bahwa Chechnya telah melewati berbagai peperangan yang sangat panjang. Baru kira-kira 6 tahun belakangan kondisi sudah mulai tenang, dan itu pantas kita syukuri. Namun, sampai di saat saya harus melakukan perjalanan ke Chechnya, kebanyakan orang menyangka bahwa negara ini masih dalam keadaan perang. Ibu saya pun sampai bilang Chechnya masih perang. Tidak ibu, perang sudah berakhir. Ketika kondisi sudah tenang, hal yang paling mendapatkan perhatian orang yang ada di sana adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pusat-pusat menghafal Al-Quran yang sangat indah. Oleh karenanya, kami datang untuk menjelaskan kepada Anda semua tentang anak-anak Chechnya yang menghafalkan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbagai pusat menghafalkan Al-Quran yang akan membuat Anda terkesan di negara Chechnya ini. Dan para pemirsa, sekarang ini saya bersama dua anak ini, mereka mendaftarkan diri untuk ikut serta dalam kegiatan menghafal Al-Quran selama musim panas. Semoga Allah menguatkan Al-Quran dalam hati mereka. Demikian juga saya dan pemirsa sekalian. Tetaplah bersama kami dalam acara ini, Perjalanan Bersama Al-Quran. Kami mendatangi salah satu pusat hafalan Al-Quran, dan saya sangat takjub dengan apa yang saya saksikan, seakan mimpi menjadi kenyataan. Ya, banyak orang bercerita pada saya sebelum akhirnya saya sampai di Chechnya bahwa mereka sangat perhatian terhadap pusat hafalan Al-Quran dan sangat semangat dalam mengupayakan anak-anak mereka untuk bisa menghafalkan Al-Quran secara lengkap. Begitu sampai di Chechnya, saya menemukan salah satu pusat hafalan Al-Quran yang sangat indah. Mungkin Anda menyangka saya sedang di taman atau tempat rekreasi. Sungguh tidak, saya sedang berada di pusat hafalan Al-Quran yang bisa membantu siswa menghafal, dan saya berharap ini bisa terwujud di negara saya dan juga tempat yang lain. Perhatian terhadap Al-Quran yang sangat indah. Mari ikuti saya melihat pusat hafalan Quran yang sangat menarik ini. Pusat ini dilengkapi dengan tempat khusus untuk menginap bagi para siswa, kelas yang cukup nyaman, juga tempat makan yang lengkap untuk makan sehari-hari mereka. Ada masjid dan area yang amat luas dan juga hijau. Terasa nyaman sebagai tempat istirahat. Yang paling indah di sini tidak lain adalah keteraturan dan kedisiplinan para siswa penghafal kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum.
رب القلوب وحدنا. Terima kasih banyak. Siapa di antara kalian yang bisa membaca beberapa ayat dari Al-Quran di sini? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Alladzina ja'alul Qur'ana 'idhin فَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. Masya Allah, Masya Allah. Anda pernah mendengarkan bacaan Abu Bakar As-Satri? Masya Allah, semoga dia dirahmati. Saya ucapkan selamat untuk saya Abu Bakar Satri. Anak-anak di church-nya mendengarkan qiraah beliau dan semoga menjadi amal dalam timbangan kebajikan untuknya. Saya berkeliling di pusat hafalan yang indah ini di church-nya, pusat hafalan yang dibangun atas sumbangan Syekh Zaid rahimahullah. Saya dengarkan suara-suara mereka yang cukup indah dan di antara siswa yang sempat saya jumpai bernama Ikhwan. Siswa ini, Masya Allah, kata mereka usianya baru 12 tahun, sudah menghafalkan Al-Quran secara lengkap. Masya Allah, Syekh Adam, boleh saya tanya, berapa lama Ikhwan menghafal Al-Qurannya? Itu sejak dibukanya pusat ini, sekitar 8 atau 9 bulan lalu. Menghafalnya hanya dalam 9 bulan? Masya Allah, menghafal Al-Quran hanya dalam waktu 8-9 bulan. Demi Allah, saya terus terang kaget. Tidak berbahasa Arab, tidak mengenal huruf Arab, namun karena semangatnya, dia bisa mencapai hafalan Al-Quran dalam waktu hanya 9 bulan. Masya Allah, tabarakallah, semoga Allah memberikan berkah. Berapa halaman dia hafalkan dalam satu hari? Pertama-tama dia menghafalkan setiap hari 2 sampai 4 halaman. Tapi akhir-akhir kemudian dia mampu menghafal sampai 8 halaman per hari. Masya Allah, tabarakallah. Tentu dia tinggal di sini dan tidak keluar-keluar kan? Untuk tujuan menghafal Al-Quran. Benar begitu kan? Iya, benar. Masya Allah, tabarakallah. Apa yang membuatnya semangat menghafalkan Al-Quran? Dulu dia punya semangat yang spesial untuk menghafal Al-Quran. Masya Allah. Berapa juz dia mengulang hafalannya setiap hari? Penghafal Al-Quran kan tentunya harus murojaah. Setiap hari dia mengulang 4 juz. Masya Allah, tabarakallah rahman. Semoga Allah memberikan berkah padanya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Saya akan memohon kepada pemirsa, hafalkanlah Al-Quran dan bertekadlah untuk menghafalkan Al-Quran. Jangan putus asa. Saya tahu bahwa dalam perjalanan menghafal Al-Quran yang indah ini, seseorang akan melewati banyak kesulitan. Tapi seluruh kesulitan ini suatu hari nanti jangan sampai membuat diri Anda mengambil keputusan untuk berhenti. Banyak orang cerita pada saya, dia hafal 1, 2, 3, sampai 4 juz, lalu dia mendapatkan kesulitan. Sebulan atau 2 bulan dia tidak sempat menghafalkan. Setelah itu dia berhenti. Percayalah pada saya, itu adalah godaan setan. Seperti pepatah, rasakan sengatan lebah dan ambillah madunya. Percayalah, saya menemukan banyak sekali orang yang cacat,
yang menemukan kesulitan yang luar biasa dalam menghafalkan Al-Quran. Namun karena keutamaan ini, mereka terus berusaha melampaui seluruh kesulitan itu. Sebuah kesulitan yang mungkin tidak akan pernah kita temui dalam seumur hidup kita selama kita ada di dunia ini. Dan jika kita berusaha keras, tentu Allah akan menolong kita, karena kita sudah menghafalkan Al-Quran dengan penuh keikhlasan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Rabbul Alamin akan memudahkan Anda, tapi jangan putus asa. Kami melakukan kunjungan istimewa pada sebuah pusat pelatihan menghafal Al-Quran satu-satunya di Rusia. Mereka memberikan perhatian kepada para pemilik kebutuhan khusus untuk pelajaran masalah-masalah agama. Kami ada di Chechnya, di sebuah tempat untuk menghafalkan Al-Quran. Pusat hafalan ini didirikan pada tahun 1904, sudah sangat lama. Dan baru-baru ini saja, tempat ini direnovasi kembali. Yang cukup mengherankan, di tempat ini ada 100 siswa. Ada yang biasa, sehat, dan kira-kira sebanyak 25 siswa adalah orang-orang yang butuh perlakuan khusus, seperti bisu, tuli, dan buta. Salah satu contoh yang cukup menakjubkan adalah seorang pemuda dari Rusia, bukan dari Chechnya. Dia dari Rusia dan masuk Islam. Dan pemuda ini punya semangat yang sangat luar biasa dalam menghafalkan Al-Quran. Walaupun dia termasuk siswa yang cacat, dia menggunakan huruf Braille lalu berkeinginan mempelajari Al-Quran dengan izin Allah. Masya Allah, saya tahu dia bisa mempelajari huruf Braille ini dalam waktu yang cukup singkat dan membaca Al-Quran dengan cara ini. Berapa lama dia mempelajarinya? Спрашивает у вас, за какое короткое время вы смогли научить читать таким способом священный Коран? Честно говоря, читать правильно, еще, наверное, учиться и учиться. А что касается шрифта Брайля, то есть руками, чтение руками, и выучивание букв и слогов и слов, как они пишутся, то за 1,5 дня. Apa yang membuat Anda sangat antusias, ingin menghafalkan Al-Quran dengan cepat? Apa yang mendorong Anda mendekati kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Дело в том, что я учусь в Москве, в университете, в государственном университете. Оставил этот университет и приехал сюда, и, естественно, времени у меня что-то делать, чему-то научиться очень мало, но я надеюсь, что Всевышний Allah даст времени больше. Ya, apakah dia mendapat kesulitan? Вы наслаждаетесь от этого учения? Конечно. Tentu, itu pasti. Masya Allah, perkataan yang indah. Рай на земле все-таки есть. Dia bilang dirinya mendapatkan surga di dunia. Dia tinggalkan keluarganya di Moskow untuk pergi ke Chechnya. Masya Allah, Allahu Akbar. Masya Allah, perkataan yang indah. Dia sudah berani meninggalkan keluarganya di Moskow untuk pergi ke Chechnya. Dan saya bertanya tentang kesulitan, tapi dia mengatakan kepada saya untuk mendapatkan surga di dunia dengan mempelajari Al-Quran. Demi Allah, ini perkataan yang indah. Oh ya, saya juga mendapatkan informasi bahwa siswa ini bermain untuk timnas Rusia. Футбол играли, да? Да, мы, наверное, да. Мы выиграли Кубок Европы в Португалии. Последний турнир был, и Begitulah dia berusaha untuk menghafalkan Al-Quran dan belajar huruf Braille, tapi tidak menghalangi dirinya untuk tetap bisa bermain sampai di timnas Rusia dan dengan prestasi yang cukup banyak. Dan sekarang saya ingin dia sedikit membaca dari apa yang telah ia pelajari. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا
وبنينا فوقكم سبعا شدادا. Masya Allah, tabarakallah. Ketika kita bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan perlakuan khusus seperti ini, maka saya dan juga Anda sebenarnya bisa dikatakan bahwa kita sebenarnya kurang perhatian terhadap kitab Al-Quran. Kita bisa melihat, membaca, dan juga dikaruniai bahasa Arab. Tidak cukupkah kami menurunkan Al-Quran sedang dibacakan pada mereka? Tapi kita masih jauh dari Al-Quran. Di antara kita ada yang tidak membaca Al-Quran kecuali Ramadan. Di antara kita ada yang tidak mau menghafalkan Al-Quran, padahal dia tahu bahwa Al-Quran bisa dengan mudah untuk dihafalkan. Di hadapan kita sekarang banyak sekali contohnya. Sekarang, marilah kita memulainya. Jangan lagi ditunda. Saya sudah memberikan banyak sekali contoh para penghafal Al-Quran, baik dari yang sehat maupun yang memiliki kekurangan. Karena itu hafalkanlah Al-Quran, demi Allah. Jangan sampai Al-Quran menjadi hujah yang memberatkan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pada kita dengan bahasa kita bisa membacanya, kemudian Allah mengkaruniai kita nikmat penglihatan, pendengaran, dan nikmat lisan. Kita harus mendekat pada Al-Quran. Demi Allah, kita tidak akan sukses dan tidak akan dapat berkah kecuali dengan mendekat pada Al-Quran. Saya mohon pada Allah untuk menyampaikan melalui tayangan ini agar Anda ingin menghafalkan Al-Quran dan juga agar keberkahan tercurah pada Anda semua dan juga saya. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما ما أسعد الحفاظ في الأزمان ما أسعد الحفاظ ما أسعد الحفاظ ما أسعد الحفاظ في الأزمان. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب وكحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب. ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب. ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب. في رحلة